Marcelino Ferdinand menjadi buah bibir. Ini merupakan aksi bagaimana aktifnya Marcelino Ferdinand membantu sisi defensif, dan sisi attacking pun ia sangat amat piawai dalam memanfaatkan kesempatan yang didapat oleh timnas Indonesia. Ya, sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Bicara Marcelino Ferdinand, ada kalanya Marcelino Ferdinand habis-habisan diserang. Kalau kritik dan memberikan saran nggak masalah teman-teman, tetapi level diserang, dibully, dikatakanlah A, B, C, D, E sudah pernah itu dirasakan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, di titik kala timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, posisi Marcelino Ferdinand pun keadaannya berbeda. Marcelino Ferdinand disanjung habis-habisan. Marcelino Ferdinand disebut sudah banyak berkembang, tidak terlalu egois lagi, nyekal-nyekil, dan atribut yang penting ya, perkembangan yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand selama babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga ini teman-teman, bagaimana scanning yang ia lakukan melihat kiri kanan pada saat menerima bola ataupun ingin memberikan passing, dan pembacaan terhadap permainan di atas lapangan. Proses transisi yang dilakukan oleh timnas Indonesia kan ada andil peran yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Nah, overall jika kita bicara skuad timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi menang 2-0, bukan hanya Marcelino Ferdinand yang berhasil menunjukkan permainan progresif. Nah, dari posisi Martin Vaz ia pun melakukan shape yang krusial teman-teman. Lalu posisi pemain belakang Jay Edjes memberikan ketenangan, dan key point Rizky Ridho di saat timnas Indonesia tidak prima permainannya, Rizky Ridho tetap memberikan permainan yang luar biasa. Ya, jika aku harus mengakui teman-teman, pada saat Rizky Ridho melawan Jepang kan ia berhadapan head to head dengan salah seorang pemain dari Jepang. Nah, di situ tugas dari Rizky Ridho melakukan man marking. Ketika pemain Jepang itu berhasil keluar sedikit saja dari man marking yang dilakukan oleh Rizky Ridho, langsung Rizky Ridho dihukum. Nah, penting kan Rizky Ridho untuk terus melakukan step up terhadap perkembangan dirinya. Nah, di posisi sekarang disanjung, aku pun mengakui dirinya bisa menyaingi beberapa pemain kita teman-teman yang merasakan atmosfer di sepak bola Eropa. Namun pada saat kita bicara kualitas Jepang yang merata teman-teman, nah disitulah bagaimana Rizky Ridho memang harus dituntut terus fokus. Ketika lengah sedikit saja langsung dihukum oleh pemain Jepang di areanya Rizky Ridho. Lalu ada Justin Hubner memang identik ya dengan permainan yang sangat keras, yang ujungnya ya bisa merugikan itu timnas Indonesia. Nah, di kala ia mendapatkan kartu merah, ya aku memikirkan ya bagaimana staf official dari timnas Indonesia pun untuk bisa menuangkan lah ya pikiran kepada Justin Hubner untuk lebih berhati-hati lagi. Ini untungnya timnas Indonesia posisinya sudah unggul kala itu. Nah, ada satu kesempatan ya ataupun tindakan yang brutal sebenarnya dilakukan oleh Justin Hubner. Untungnya bola terlebih dahulu kena dan wasit pun memberikan kartu kuning. Apa itu? Posisi telapak kaki dari Justin Hubner terkena ke posisinya pemain dari Arab Saudi. Nah, jika kita bedah, Justin Hubner rawan itu jatuh hukumannya menjadi serious foul play, langsung kartu merah. Kenapa? Karena jika kita lihat parameter pelanggaran serious foul play, yaitu yang pertama menggunakan tenaga yang berlebih, kemudian menggunakan telapak kaki, lalu impactnya bisa mengakibatkan cedera bagi lawan. Nah, di sepak bola sekarang ini perilaku demikian banyak diberi langsung kartu merah yang akhirnya merugikan tim yang diperkuat oleh pemain tersebut. Nah, jika kita bicara apa yang dilakukan oleh Justin Hubner, itu kan ada sisi-sisi ya keberuntungan lah ya.
dikala Justin Hubner terlebih dahulu mengenakan bola, baru terkena ke posisinya pemain dari Arab Saudi. Nah, itu kita bicara misalnya sebuah pelanggaran yang namanya serious foul play. Nah, di Liga Indonesia itu banyak terjadi, pakai kaki mengakibatkan cedera, menggunakan telapak kaki, lalu tenaga pun berlebih, dan kartu merah. Di Liga Inggris pun demikian, teman-teman. Nah, liga yang jarang aku melihat bagaimana serious foul play itu terjadi di Liga Spanyol, salah satu liga elit Eropa ya, teman-teman ya. Ya, ada andil juga ya bagaimana Liga Spanyol itu pure memang banyak taktikal, bolanya pun cenderung lambat lah ya, tidak terlalu cepat permainannya, jadi kontak terhadap pemain pun tidak begitu agresif. Nah, lalu di sektor tengah, Tom Haye pun dipuja-puji lagi. Ini overall ketika timnas Indonesia menang, memang semua pemain akhirnya dipuja-puji, dan ya aku pikir layak mereka mendapatkan hal demikian. Tom Haye menjadi pemain yang bisa mendistribusikan bola dan meningkatkannya powerful, progresif permainan dari timnas Indonesia. Nah, di pertandingan ini Coach Sintayong sudah katakan 3 pemain tengah dari Arab Saudi itu kuat banget secara fisik, dan kuatnya fisik yang dimiliki oleh pemain Arab Saudi tersebut tentu yang pertama menciptakan 3 pemain di sektor tengah bagi timnas Indonesia juga, dan melakukan permainan lebih cepat lewat transisi atau meletakkan bola di belakang garis pertahanan dari Arab Saudi. Dan Tom Haye mampu mengaplikasikan dan menginisiasi permainan yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Lalu ada Ivar Jenner, teman-teman. Ivar Jenner pun permainannya sensasional, ya mungkin tak terlihat dari sisi attacking terlalu progresif, tetapi dari sisi bagaimana ia sebagai filter menghold permainan timnas Indonesia dikala lawan melakukan serangan itu memiliki makna yang berarti. Lalu di sektor tengah bukan hanya ada Tom Haye, Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand perannya roaming, free roll, teman-teman. Ya, walaupun di atas kertas gunakan pola 3-5-2, teman-teman, namun secara esensial Marcelino Ferdinand ini pun aktif untuk melakukan press trigger. Nah, ketika bertahan timnas Indonesia pakai 5-3-2. Ada 2 fase penting yang perlu kita camkan, teman-teman. Nah, dikala Arab Saudi melakukan bangunan serangan di sesi pertama, di situ Marcelino Ferdinand kerap terangkat ke daerah attacking ataupun build up yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi. Jadi Marcelino Ferdinand itu beririsan ataupun sejajar bahkan posisinya dengan 2 striker di depan dari timnas Indonesia. Jadi pada saat out of position kadang bentuknya itu 5-2-3. Nah, ketika lewat fase build up di sesi pertama berhasil dilakukan oleh Arab Saudi, masuk di mid block, Marcelino Ferdinand pun mundur menjadi strukturnya lagi 5-3-2. Nah, Marcelino Ferdinand melakukan hal tersebut dengan prima. Ia bukan hanya kuat dan proper dari melakukan skematisasi pressing terus berlari, teman-teman, tetapi attackingnya, pembacaan seperti yang sudah kita katakan di awal opening video tadi, sangat amat berarti terhadap konstelasi keinginan dari permainan timnas Indonesia. Secara prinsip, teman-teman, dengan cara seperti ini, ketika kita melakukan transisi, sistem dari Coach Sintayong ini, teman-teman, banyak orang melakukan transisi, ada opsi passing banyak, ada opsi passing baru yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Jika sedikit, maka akan sulit untuk teraplikasi. Lalu di sektor depan ada Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Rafael Strijk ini memang tak begitu banyak diapresiasi, teman-teman, namun seperti yang sudah aku bahas berkali-kali, pergerakan tanpa bolanya ini memiliki ya artikulasi yang penting lah ya untuk bisa mengantisipasi kekuatan sektor tengah ya dari Arab Saudi. Rafael Strijk itu sering menutup, melakukan gangguan terhadap nomor 16 dari pemain Arab Saudi pivotnya. Nah, itu kan bukan hanya di kali ini saja, di pertandingan-pertandingan sebelumnya itulah kekuatan salah satu yang dimiliki oleh Rafael Strijk. Jadi nggak heran aku ketika Coach Sintayong senang akan pada dirinya. Nah, yang menjadi persoalan memang terhadap Rafael Strijk, dia kan nalurinya striker, posisinya striker. Ya, pokoknya penyerang lah. Ketika kita bicara seorang penyerang, yang dibutuhkan timnas Indonesia itu efektivitas, kekuatan untuk bisa menciptakan gol. Ketika Rafael Strijk mendapatkan sebuah peluang dan tidak bisa menciptakan sebuah
eksekusi yang efektif, teman-teman. Itulah yang menjadi ya desas-desus ataupun protes keluh kesah lah pecinta sepak bola Indonesia terhadap Rafael Strijk. Nah, ingat teman-teman, di sepak bola sekarang modern, tidak hanya striker yang sekarang menciptakan sebuah gol, tetapi semua elemen pemain di atas lapangan, baik itu posisi back, pemain tengah ataupun pemain depan. Bahkan teman-teman, seorang penjaga gawang pun di sepak bola modern sekarang melakukan yang namanya sesi penyerangan di kala-kala krusial dimiliki oleh tim yang ia perkuat. Lalu ada Ragnar Oratmangun. Nah, Ragnar Oratmangun ini dengan pergerakan mobilitas tingginya ya bisa kan memancing pemain bertahan lawan untuk keluar dari posisinya ataupun terikat ke areanya, sehingga menciptakan disorganisasi ataupun unbalance terhadap struktur pertahanan dari Arab Saudi. Dengan adanya Rafael Strijk, dengan adanya Ragnar yang secara profiling mereka mobilitasnya oke, teman-teman, itulah merusak irama sistem pertahanan yang dibangun oleh Arab Saudi. Plus Marcelino Ferdinand memiliki dan menciptakan dimensi terhadap nilai attacking yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Apakah sistem yang digunakan oleh Coach Shin Tae-yong ini bisa berjalan kalau menghadapi negara-negara lain? Coach Shin Tae-yong sudah katakan di sesi press resmi selesai pertandingan, teman-teman, jika pola 3-4-3 diubah menjadi 3-5-2 ataupun 5-3-2, itu karena Arab Saudi bermain high pressing, sektor tengahnya kuat, dan siasat untuk menggunakan 3-5-2 itu karena Arab Saudi pendekatannya. Jadi artinya adaptif Coach Shin Tae-yong ini. Dan Coach Shin Tae-yong pun ini bukan kali pertama dia mengutak-atik sistem 3 backnya. Kadang 3-4-3 lagi, kadang balik lagi 3-5-2, 5-3-2. Dan ya, elemen of surprise ataupun bagaimana pemain-pemain di atas lapangan untuk bisa mengaplikasikan sistem dan kemauan yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong jadi nilai yang sangat amat penting bagi Coach STY. Nah, dalam momen Indonesia melawan Arab Saudi, ya sistem tersebut bisa dipahami, bisa dijalankan, bisa dimainkan, sehingga timnas Indonesia memiliki value terhadap pertandingan di atas lapangan, sehingga membuat Arab Saudi kesulitan. Dan dianggap oleh pelatih Arab Saudi Hervé Renard, Arab Saudi seperti bermain kala berada di pertandingan laga persahabatan. Oke, good luck untuk seluruh pemain timnas Indonesia. Di sektor wingback sebelah kiri ada tentu Kelvin Verdong. Kelvin Verdong pun tadi hampir terlupa kita, teman-teman. Kelvin Verdong pun kan kuat nih, naik turun defensifnya kuat, sisi attackingnya kuat. Nah, gol kedua dari timnas Indonesia kan ada andil dari Kelvin Verdong juga. Sandy Walsh pun demikian, teman-teman, ketika dia menjaga stabilitas permainan timnas Indonesia di sektor wingback sebelah kanan. Nah, Sandy Walsh ini ya untungnya Arab Saudi tidak mampu secara efektif untuk mencecar ketika Sandy Walsh sering naik ke atas melakukan press kan bolong tuh di areanya. Nah, timnas Indonesia memiliki pemain yang mampu melakukan cover area di area tersebut. Siapa dia? Rizky Ridho Ramadhani. Jadi meskipun Sandy Walsh naik ke depan tidak terlihat itu keboncosan, dan memang dari sisi attacking atribut penyerangan dari Arab Saudi pun cenderung monoton, long pass, dan itu bisa direm oleh Coach Shin Tae-yong. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.